Setelah dipanah oleh seseorang, kepalanya akan pecah dan juga berhamburan ke tanah dan semetan kumpul ya, ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya tuh Senja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk semetan yang mungkin baru bergabung boleh minta like dan juga subscribe-nya, dan sekedar mengingatkan, semua privasi akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber yang bersangkutan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Mawar. Mawar adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Orang tuanya ini bisa dibilang orang tua yang sangat baik dan selalu memberikan apapun itu untuk Mawar dan juga adiknya. Dari kecil, Mawar ini terbiasa melihat di keluarga orang tuanya ini jarang sekali ada orang yang bisa punya anak laki-laki. Dan karena itulah Mawar dari kecil sering sekali diberikan kode oleh orang tuanya. Kalau nanti setelah dia besar, dia ini diharapkan bisa mendapatkan sentana dan juga bisa memberikan keturunan laki-laki untuk kedua orang tuanya. Dan ketika itu, orang tuanya Mawar juga bilang setelah Mawar dewasa, kalau Mawar tidak bisa memberikan sentana, setidaknya adik kandung dari Mawar harus bisa memberikan sentana. Jadi, siapa yang lebih dulu menikah itu diwajibkan oleh kedua orang tuanya kalau bisa agar memberikan sentana kepada kedua orang tuanya Mawar. Dan saat itu orang tuanya Mawar juga bilang, siapapun yang duluan bisa memberikan sentana, entah itu Mawar ataupun adik-adik, orang tuanya berjanji akan memberikan sebidang tanah lengkap dengan rumah beserta isinya plus mobil mewah. Dan karena inilah semeton, dari SMP sampai Mawar ini mengenal dunia bekerja, dia itu sangat takut pacaran. Mawar takut kalau nanti mengecewakan kedua orang tuanya. Dari kecil, Mawar dan juga adiknya ini sering sekali bergumam. Adiknya sering bilang, ya nanti kalau Mbok G nggak bisa mendapatkan sentana, saya nanti juga nggak mau, kan takut nanti. Sering sekali adiknya berkata seperti itu. Tapi Mawar sering menegaskan kepada adiknya, siapapun yang duluan menikah sebaiknya bisa memberikan sentana kepada kedua orang tua mereka. Karena Mawar benar-benar tidak mau mengecewakan kedua orang tuanya. Hubungannya Mawar dengan adik-adik sangat dekat. Mereka ini jarak usianya itu beda 5 tahun. Dan saat itu memang dari kecil semeton, adik-adik ini lebih dispesialkan oleh kedua orang tuanya Mawar. Karena dari kecil adik-adik ini sering sakit-sakitan. Pokoknya apa aja yang dimakan, apa aja yang dilakukan, setiap kali salah makan ataupun sedikit saja kelelahan, adik-adik akan langsung sakit. Karena memang dari kecil daya tahan tubuhnya adik-adik ini tidak sekuat si Mawar. Waktu pun berlalu semeton, setelah si Mawar ini lulus kuliah, dia pun bekerja ke kota Denpasar dan mulai merantau. Dan saat itu adik-adik memang tidak bekerja merantau keluar kota, tapi adik-adik ini membantu kedua orang tuanya untuk mengurus bisnis keluarga. Karena ternyata orang tuanya Mawar ini punya banyak cabang bisnis. Tapi karena Mawar tidak mau dikekang dan juga terlalu menurut kepada kedua orang tuanya, Mawar pun menyerahkan untuk kepada adik-adik membantu kedua orang tuanya dan Mawar agar bisa bebas berkelana di luar sana. Singkat cerita, setelah Mawar ini berusia 27 tahun, dia pun bertemu dengan seorang lelaki. Si lelaki ini kita sebut saja namanya Bli Gede. Bli Gede ini adalah atasannya Mawar di tempatnya bekerja. Ketika itu, karirnya Mawar sedang stabil-stabilnya dan juga dia mendapatkan tunjangan plus gaji yang lumayan besar. Dan karena inilah berkat keteguhannya Mawar nabung selama bertahun-tahun, Mawar bisa membeli mobil second dengan uangnya sendiri. Yang padahal semetong, dari SMA orang tuanya bilang kalau memang Mawar mau beli apapun termasuk membeli mobil baru, mereka akan memberikan, tapi tolong bersabar. Tapi karena Mawar merasa kok sepertinya dia itu benar-benar tidak bisa terikat dan juga terlalu mengikuti apa kata dari orang tuanya, Mawar pun berusaha untuk membeli apapun itu sendiri.
Karena dia tidak mau suatu hari nanti itu akan diungkit. Ya walaupun ini tuh kayak dengan orang tua kandungnya, tapi tidak dengan adik-adik. Adik-adik sangat bergantung kepada kedua orang tuanya. Apapun itu pilihan hidup yang akan diambil oleh adik-adik, adik-adik selalu terlebih dahulu bilang kepada kedua orang tuanya. Dan di sini bisa dilihat dengan jelas sifatnya Mawar dengan adik-adik ini sangat berbanding terbalik. Dan ketika Mawar sudah mulai pacaran dengan atasannya ini, Mawar mulai jujur kalau dia ini didesak oleh orang tuanya untuk mencari Sentane, yang padahal Mawar sebenarnya tidak kayak merasa itu tuh susah banget semeton. Itu juga alasannya kenapa di umur segitu Mawar memang tidak berani pacaran serius dan belum pernah membawa laki-laki untuk pulang ke rumah untuk dikenalkan kepada orang tuanya. Tapi semeton, saat itu ya Beli Gede bilang dia itu berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dan kalaupun memang Mawar mau dia nyentane, Beli Gede bilang dia siap nyentane. Boom! Seperti kena durian runtuh. Mawar pun merasa sangat kaget karena untuk pertama kalinya setelah Mawar ini berpacaran dengan seseorang, lelakinya langsung bilang mau nyentane bahkan tanpa embel-embel sekalipun. Dan karena inilah semeton, Mawar pun membulatkan tekadnya pulang ke rumah orang tuanya dan bilang dia akan segera menikah dan berhasil mendapatkan Sentane. Dan setelah Mawar pulang ke rumah dan memperkenalkan Beli Gede kepada kedua orang tuanya Mawar benar-benar bersyukur karena Mawar bisa mendapatkan lelaki seperti Beli Gede. Menurut Mawar, Beli Gede ini tipikal lelaki yang suka nge-gym, badannya bagus, punya karir yang bagus, dan juga wajahnya lumayan tampan. Sebenarnya ketika Mawar ini bercerita kepada teman-temannya kalau Beli Gede mau nyentane, teman-temannya banyak sekali yang ragu. Apa iya Beli Gede yang sebegitu perfectnya kok mau nyentane? Tapi ketika itu yang ada di polonya Mawar, mungkin karena si Beli Gede ini sudah kadang cinta kepada si Mawar, makanya Beli Gede mau nyentane. Mawar pun tidak mendengarkan apapun itu masukan dari teman-temannya. Waktu pun berlalu semeton ya. Hari demi hari berganti bulan dilalui oleh Mawar, tinggal satu atap dengan Beli Gede. Dan ketika itu Mawar setelah bilang mau mendapatkan Sentane, langsung diberikan rumah baru cash oleh kedua orang tuanya di dekat tempatnya bekerja dengan si Beli Gede. Dan ketika itu setelah mereka ini mendapatkan restu dari kedua orang tuanya Mawar meminta kepada Mawar dan juga Beli Gede untuk cepat program hamil. Dan saat itu orang tuanya meminta agar Mawar dengan Beli Gede ini cepat-cepat menikah, dan Beli Gede pun mengiyakan. Ketika itu Mawar sangat bersyukur dia mendapatkan laki-laki seperti Beli Gede, sudah tampan, baik, dan juga Beli Gede ini tipikal laki-laki yang benar-benar diinginkan oleh semua wanita. Di samping memang sifatnya yang baik, casingnya Beli Gede itu benar-benar gitulah semeton menurut si Mawar. Nah setelah mereka ini tinggal satu atap, otomatis semua biaya di cover oleh si Mawar karena Mawar tidak mau Beli Gede mengeluarkan biaya sedikit pun. Dan saat itu Mawar yang padahal belum menikah dengan Beli Gede sudah langsung promil. Dan rencananya setelah 3 bulan nanti mereka tinggal satu atap, mereka akan langsung menikah dengan status Beli Gede nyentane. Selama masa-masa promil ini sebetulnya si Mawar terus berhubungan dengan orang tuanya lewat telepon. Apapun itu perkembangannya di dokter, perkembangan hubungan mereka selalu Mawar ceritakan kepada orang tuanya. Dan saat itu orang tuanya Mawar dan juga adik-adik sering sekali melalui ke rumahnya Mawar dan juga menginap. Dan waktu itu mereka sering sekali menghabiskan waktu bersama. Semakin orang tuanya Mawar mengenal Beli Gede, orang tuanya makin suka dan bilang, wih Mawar ini pintar banget mencari calon mantu. Dan astungkaranya Beli Gede tanpa meminta embel-embel apapun, langsung bilang ingin nyentane semeton. Itu pun berlalu semetonnya. Menurut orang tuanya Mawar, kalau Mawar ini ingin cepat hamil, sebaiknya Mawar berhenti bekerja dan biarkan Beli Gede saja yang bekerja. Toh juga gajinya Beli Gede ini kan memang di atas gajinya Mawar. Setelah Mawar berpikir, dia tuh tidak mau kehilangan kesempatan karena sudah punya calon Sentane sepremium itu. Rencananya
Hamin 1 bulan sebelum mereka menikah, Mawar akan berhenti bekerja. Nah, masa-masa pacaran tinggal satu atap dilalui oleh Mawar dengan hati yang riang gembira. Mereka hanya akan makan, tidur, bersenang-senang, dan juga menghabiskan waktu bersama. Setiap hari setahun, Bli Gede akan berangkat kerja jam 8 dan juga pulang jam 5 sore. Dan selama Bli Gede ini bekerja, Mawar akan menghabiskan waktu di rumah, bertemu dengan teman-teman, dan juga melakukan apapun itu yang membuat dia happy. Karena waktu itu dia kan sudah promil. Tapi saat itu kok Mawar merasa ada sesuatu yang aneh. Setelah mereka ini tinggal satu atap, kan otomatis meton apapun itu barang-barangnya Bli Gede, Mawar tahu, dan juga sebaliknya saat itu Mawar ini tahu sepertinya si Bli Gede ini punya fantasi yang aneh. Setiap mereka akan melakukan hubungan suami istri, Bli Gede selalu meminta Mawar untuk menutup kedua matanya menggunakan kain. Dan ternyata Bli Gede ini tipikal lelaki yang suka sekali berhubungan suami istri menggunakan alat bantuan semata. Yang dimaksud dengan alat bantuan di sini seperti tali, cambuk, lelehan lilin, dan juga menggunakan abu dari rokok. Ketika itu Bli Gede bilang ini adalah salah satu mimpinya. Karena setiap Bli Gede ini melakukan hubungan suami istri dengan si Mawar dan juga menggunakan alat bantu seperti itu tuh kayak membuat rasa dan juga gejolak yang ada di dadanya si Bli Gede makin menggebu-gebu. Dan Bli Gede yakin kalau mereka menggunakan alat ini dan juga semangatnya Bli Gede selalu memuncak seperti itu pasti akan mempengaruhi kualitas sperma dan akan membantu mereka cepat punya anak. Karena mendengar penjelasan ini, tanpa babi bu bebe, Mawar pun mengikuti permintaan dari Bli Gede. Hampir setiap hari ada saja barang mainan baru yang datang lewat kurir paket yang dibeli oleh Bli Gede, entah itu di Shopee ataupun di toko-toko online. Dan ketika itu permainan mereka di atas tempat tidur tidak terlalu seram seperti di film-film pindah kebar semata. Nah, pelan tapi pasti saat Mawar ini mulai beradaptasi dengan apa itu keinginan nyelenehnya Bli Gede, Mawar pun mulai ikut suka dan menikmati setiap mereka melakukan hubungan suami istri dengan alat bantu yang memang makin hari itu makin banyak dikoleksi oleh si Bli Gede. Setelah mereka ini tinggal satu atap selama 2 bulan, harinya si Mawar bekerja pun selesai datang. Dia waktu itu bilang kepada orang tuanya ingin berhenti bekerja dan meminta untuk dikirimkan biaya bulanan untuk si Mawar dan juga Bli Gede. Dan orang tuanya pun mengiyakan. Karena si Mawar ini sudah tidak bekerja, Mawar diminta oleh orang tuanya untuk membantu sedikit-sedikit bisnis orang tuanya yang memang dipegang full oleh si adik-kadek. Dan setelah itu, adik-kadek seminggu 3-4 kali pasti akan datang ke rumahnya Mawar untuk membawa pekerjaannya. Dan waktu itu juga Mawar ini melihat sepertinya hubungannya Bli Gede dengan si adik-kadek ini sangat baik dan akur. Dan Bli Gede ini juga tipikal orang yang sangat gampang bergaul dengan siapapun. Tapi anehnya, semenjak adik-kadek sering datang ke tempatnya si Mawar, hubungannya Mawar dengan Bli Gede terasa makin akrab dan juga makin romantis. Adik-kadek ini cerita kepada si Mawar kalau dia ini sekarang sudah punya pacar dan berencana akan menikah setelah si Mawar ini menikah dengan si Bli Gede. Dan saat itu Mawar merasa sangat bersyukur karena sepertinya Tuhan merestui apapun itu yang memang dia rencanakan. Nah, waktu berlalu setahun, akhirnya adik-adik pun memperkenalkan pacarnya kepada si Mawar dan juga kepada Bli Gede. Setelah si adik-adik ini memperkenalkan pacarnya, adik-adik dengan pacarnya sering sekali menginap di rumahnya si Mawar dan juga menghabiskan waktu berempat di sana. Tapi saat tanggal pernikahannya si Mawar makin dekat, Mawar sering bermimpi yang tidak enak semeton. Di dalam mimpi ini ya, Mawar selalu bermimpi dia itu terbang menggunakan baju putih yang sangat panjang. Dan di dalam mimpi juga Mawar melihat rambutnya itu terurai panjang dengan kutu yang sangat banyak. Dan saat itu juga di dalam mimpi Mawar melihat ketika dia ini terbang,
Dia akan melewati banyak pura, banyak bukit, dan juga banyak gunung. Setiap Mawar ini akan turun dari terbangnya ini dalam mimpi. Mawar selalu terengah-engah dan juga seperti dipanah oleh seseorang dari bawah. Sampai akhirnya di dalam mimpi Mawar akan terjatuh. Saat Mawar ini terjatuh, Mawar merasa badannya sangat sakit di dalam mimpi. Karena setiap Mawar ini terjatuh di dalam mimpi setelah dipanah oleh seseorang, kepalanya akan pecah dan juga berhamburan ke tanah. Di dalam mimpi banyak sekali ada ular, cacing, dan juga ikan yang akan datang, kemudian menggerogoti Mawar sampai habis. Dan rasa sakit ini benar-benar dirasakan oleh Mawar di dalam mimpi, bahkan ketika dia terbangun.